warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dias Eka Retnosari. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya angkatan 2017, ingin menyampaikan materi mengenai grammar bahasa Inggris. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu tenses? Tenses adalah kata kerja yang menghubungkan tentang peristiwa, kejadian, atau yang sedang kita alami, atau yang telah kita alami, atau yang akan kita alami. Teman-teman, sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu tenses. Jadi, tenses adalah kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan yang akan kita alami, atau yang telah kita alami, atau yang sedang kita alami. Oke, langsung saja. Materi yang pertama mengenai simple present tense. Simple present tense berarti kalimat yang berlangsung sekarang. Fungsi dari kalimat simple present tense dibagi menjadi dua, yaitu general truth dan habitual action. General truth berarti fakta dari sesuatu atau fakta secara umum. Sedangkan habitual action berarti kebiasaan yang sedang kita lakukan sehari-hari. Seperti kita sedang belajar, atau kita sedang minum, atau kita sedang makan. Rumus dari simple present tense sendiri, jika kalimat itu positif, berarti subjek plus verb 1 ditambah s atau es plus objek. Sedangkan untuk kalimat negatif, subjek plus do not plus objek. Untuk kalimat interrogatif sendiri atau kalimat tanda tanya, menggunakan do, does plus subjek plus verb 1 plus objek. Untuk penggunaan do, subjeknya ada I, you, we, they. Sedangkan untuk penggunaan does, subjeknya ada he, she, dan it. Oke, for example, untuk kalimat positif, untuk kalimat positifnya adalah you watch a television. Untuk kalimat negatifnya menggunakan doesn't, jadi she doesn't watch a television. Untuk kalimat interrogatifnya ada does she watch a television. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dari simple present tense. Yang pertama, untuk kebiasaan dan rutinitas. Penggunaan simple present tense untuk menggambarkan tindakan yang terjadi. Misalnya kebiasaan atau rutinitas kita sehari-hari, seperti contoh tersebut yang kesehariannya menonton televisi. Yang kedua, mengungkapkan fakta, generalisasi, dan kebenaran universal. Kita bisa menggunakan present simple ini untuk berbicara tentang kebenaran universal, misalnya hukum alam atau hal-hal yang kita yakini baik itu benar atau tidak. Yang ketiga adalah acara atau kejadian tertentu yang akan terjadi. Simple present tense bisa juga digunakan untuk menyatakan sesuatu peristiwa yang pasti akan terjadi di masa depan, seperti nantinya kita akan pergi ke ulang tahun teman kita. Yang keempat, situasi permanen. Salah satu fungsi present tense bisa juga untuk berbicara tentang situasi dalam kehidupan yang berlangsung lama. Yang keempat, situasi permanen. Salah satu fungsi present tense bisa juga digunakan untuk berbicara tentang situasi dalam kehidupan yang berlangsung lama, seperti kita tinggal di daerah mana yang berlangsung lama. Oke. Baik, yang kedua kita masuk dalam materi present continuous tense. Present continuous tense berfungsi untuk mengekspresikan tindakan berkelanjutan. Bentuk present continuous tense digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu sedang terjadi atau akan segera terjadi.
Tense ini active verbs dalam bentuk present participle yang berakhiran ing dan juga dengan to be. To be-nya bisa kita lihat ada 3, yaitu am, is, are. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus dari present continuous tense adalah jika kalimat itu positif, maka rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing. Untuk kalimat negatifnya ada subject plus to be plus not plus verb ing. Nah, untuk kalimat interrogatifnya sendiri, to be-nya itu ditaruh di depan, yaitu to be plus subject plus verb ing. Oke, penggunaan dari present continuous tense. Yang pertama, keadaan sedang berlangsung. Kita bisa juga menggunakan present continuous tense untuk mengungkapkan bahwa Anda sedang melakukan sesuatu dan kegiatan tersebut membutuhkan waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Yang kedua, kegiatan sementara. Present progressive berfungsi untuk menyatakan kegiatan yang hanya berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas. Yang ketiga adalah bentuk kemarahan. Penggunaan bentuk present continuous tense bisa juga untuk mengekspresikan kemarahan atas seseorang atau sesuatu yang sedang terjadi. Yang keempat, menunjukkan peristiwa atau tindakan sekarang. Present continuous tense paling sering digunakan untuk membicarakan tentang peristiwa atau tindakan yang terjadi pada saat sedang berbicara, seperti saat ini saya sedang berbicara kepada teman-teman semuanya. For example, untuk kalimat positifnya, Agnes is speaking to his sister right now, yang artinya Agnes sedang berbicara kepada adik perempuannya sekarang. Untuk kalimat negatifnya, Agnes is not speaking to his sister right now. Agnes tidak sedang berbicara kepada adiknya sekarang. Untuk kalimat interrogatifnya, is Agnes speaking to his sister right now? Apakah Agnes sedang berbicara kepada adik perempuannya sekarang? Jadi menggunakan verb yang belakangnya diberi ing, jadi speaking. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk mengekspresikan kejadian yang terjadi pada waktu dimulai di masa lalu dan terus sampai saat ini. Bentuk kalimat ini juga bisa berfungsi menyatakan suatu peristiwa yang berfungsi pada saat ini. Kita dapat mengatakan bahwa present perfect tense adalah suatu hubungan antara masa lalu dan masa sekarang. Rumus dari present perfect tense yaitu jika kalimat itu positif, rumusnya adalah subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Jika kalimat itu negatif, rumusnya adalah subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object. Jika kalimat itu berupa tanda tanya atau kalimat interrogatif, rumusnya adalah have or has plus subject plus verb 3 plus object. Sebelum kita masuk ke contoh dari penggunaan present tense, saya akan menjelaskan dulu penggunaan dari present perfect tense. Yang pertama, peristiwa masih berlanjut sampai sekarang.
Present perfect tense sering digunakan ketika kita ingin menekankan bahwa suatu peristiwa masih berlanjut sampai saat ini. Yang kedua, aktivitas masih berpengaruh pada saat ini. Present perfect tense juga bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas yang masih berpengaruh pada saat ini. Yang ketiga, peristiwa tidak diketahui pasti waktu sebelum sekarang. Jadi, present perfect tense digunakan untuk membicarakan tentang peristiwa yang terjadi beberapa saat di waktu lampau yang tidak diketahui pasti kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi. Misalnya, kita dapat menggunakan present perfect tense dengan kata-kata keterangan yang tidak jelas seperti ever, already, never, atau yet. Present perfect tense dengan kata ever sering digunakan dalam kalimat interrogatif. Hal ini juga dapat digunakan dengan kalimat negatif dengan nobody has ever. Jika menggunakan already atau yang berarti sudah, bisa digunakan dalam pernyataan atau kalimat interrogatif. Kata ini bisa ditempatkan sebelum main verb atau past participle pada akhir kalimat. Contoh dari kalimat present perfect tense. Yang pertama, jika kalimat itu positif, I have seen that movie many times. Aku telah melihat film itu sebanyak mungkin. Untuk kalimat negatif, ada I have not seen that movie many times. Untuk kalimat interrogatifnya ada have I seen that movie many times. Contoh lain dari kalimat present perfect tense, untuk kalimat positifnya, they have not slept much recently. Untuk kalimat negatifnya, they have not mastered Japanese. Untuk kalimat interrogatifnya, have you ever met? Yang artinya dari kalimat they have not slept much recently adalah saya belum banyak tidur baru-baru ini. Untuk kalimat negatifnya, they have not mastered Japanese, yang artinya mereka belum menguasai bahasa Jepang. Untuk kalimat interrogatifnya, have you ever met him, yang artinya apakah kamu pernah bertemu dengannya? Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang nomor 4, yaitu materi terakhir tentang present perfect continuous. Cara membentuk kalimat present perfect continuous tense adalah dengan menggunakan rumus has atau have plus been plus present participle. Untuk rumus jenis kalimat positifnya adalah subject plus have or has plus been plus present participle atau verb in. Oke, perlu dijelaskan lagi ya bahwa present participle adalah bentuk kata kerja yang diimbui dengan in. Jadi misalnya seperti boring, exciting, atau speaking, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke bentuk negatif. Untuk bentuk negatifnya ada subject plus have or has plus not plus been plus present participle verb in. Untuk kata interrogatifnya ada have or has plus subject plus been plus present participle plus verb in. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan present perfect continuous tense terlebih dahulu sebelum kita memasuki contoh dari present perfect continuous tense. Yang pertama, kegiatan sementara. Penggunaan present perfect continuous tense untuk mengungkapkan suatu pekerjaan atau keadaan yang bersifat sementara. Yang kedua, ada aktivitas dari dulu berlanjut sampai sekarang. Present perfect continuous tense bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu aktivitas yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai dengan sekarang. Yang ketiga, pekerjaan baru selesai. Fungsi present perfect continuous juga untuk membicarakan tentang suatu pekerjaan yang dimulai di masa lalu dan baru selesai dilaksanakan.
Untuk kalimat dari present perfect continuous tense yaitu I have been walking for 30 minutes, yang artinya saya telah sedang berjalan selama 30 menit. Untuk kalimat negatifnya I have not been walking for 30 minutes, yang artinya saya tidak sedang berjalan selama 30 menit. Untuk kalimat interrogatifnya yaitu have I been walking for 30 minutes, yang artinya apakah saya telah sedang berjalan selama 30 menit. Tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kurang menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.